Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyadan la ilaha illallah wa asyadana Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik para pemirsa, jumpa lagi dengan kami di program Kabanti, Kabar Wuna Barakati. Salah satu program inovasi dari pemerintah Kabupaten Muna melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai program dan kebijakan agar masyarakat bisa mengetahui apa dan yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui OPD-nya masing-masing. Dan hari ini acara Kabanti akan dipandu oleh kami berdua, saya bersama Ibu Hinarti, sama-sama peneliti ahli muda di Brida. Dan hari ini kita telah kedatangan tamu yang waktunya sangat padat. Tadi harusnya jam 10 kita sudah live, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, mungkin beliau ada, tadi kalau tidak salah ada rapat di BPJS Pak ya. Beliau adalah salah satu kepala dinas senior di Kabupaten Muna. Sudah banyak malang melintang sebagai kepala dinas. Mungkin sudah tidak asing lagi, beliau adalah Insinyur Haji Sahrir MTP. Saat ini beliau adalah kepala dinas transmigrasi dan tenaga kerja. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Baik Pak, sebelumnya kita sudah konfirmasi sebenarnya soal apa yang akan kita bahas. Tentunya harusnya mengenai transmigrasi dan ketenaga kerjaan, tetapi ternyata di dinas Bapak itu dibawahi oleh 3 kementerian, begitu Pak ya? Iya. Yang pertama transmigrasi di Kementerian Transmigrasi, kemudian masalah tenaga kerja di Kementerian Tenaga Kerja, dan juga perlindungan pekerja migran di Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran. Seperti itu Pak? Siap. Ya. Tetapi hari ini kita akan fokus lebih ke stretchingnya, karena mungkin nanti ke depan ada 3 pertemuan. Ini yang pertama, kita akan bahas dulu soal transmigrasi di Kabupaten Muna. Iya. Ya, paling tidak harapan dan tantangannya seperti apa. Baik Bapak, langsung saja, mungkin kalau tidak perlu lagi cerita soal profil, karena saya pikir seluruh masyarakat Kabupaten Muna khususnya Kota Raha ini sudah tahu Pak Sahrir, karena beliau ini sudah banyak malam melintang, pernah jadi kepala Bapeda, pernah jadi kepala dinas pariwisata, terus terakhir di sini Pak ya, di Naker Trans. Ya, langsung saja nanti saya bersama Ibu Hinarti berturut-turut akan menanyakan beberapa hal terkait ketransmigrasian di Kabupaten Muna. Yang pertama Pak, boleh enggak Pak kita Bapak jelaskan tentang bagaimana sih kondisi program transmigrasi di Kabupaten Muna saat ini? Apakah masih aktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Baru kami jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Muna saat ini dan sejak beberapa periode yang lalu, akibat sebelumnya, menjadikan transmigrasi sebagai salah satu sektor ya, yang dikembangkan dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam rangka pemerataan persebaran penduduk di Indonesia. Transmigrasi di Kabupaten Muna saat ini memasuki sejak beberapa 5 tahun yang lalu memasuki era baru di mana transmigrasi Kabupaten Muna telah masuk dalam kawasan strategis nasional menjadi program pemerintah Republik Indonesia yang telah masuk dalam RPJMN 2019-2024, dan alhamdulillah di tahun RPJMN 2025 sampai 2029 juga masuk dalam RPJM nasional. Ini menunjukkan bahwa program transmigrasi di Kabupaten Muna dinilai oleh pemerintah pusat itu sebagai keberhasilan yang harus terus dikembangkan. Saat ini pemerintah Kabupaten Muna dan pemerintah pusat telah mengakui bahwa Kabupaten Muna sebagai salah satu pengembangan wilayah transmigrasi transpolitan
di mana telah ditetapkan sebagai 52 kawasan transmigrasi unggulan di Indonesia yang akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan 2025-2030. Saya kira demikian. Ya, baik Bapak. Ini berturut-turut kami tanyakan beberapa hal terkait transmigrasi. Nanti diskusinya setelah kami mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Hinarti. Silakan Ibu Hinarti. Ya, baik. Terima kasih. Selamat datang Pak Kadis di acara kita. Sebenarnya kita juga ini lumayan berat hari ini berhadapan dengan Bapak. Karena juga sekali kali tadi teman Pak Bobi bahwa Bapak merupakan senior, jadi tentu kita akan mendapatkan banyak masukan dan ilmu pada part kita hari ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bahwa Kabupaten Muna merupakan lokasi prioritas transmigrasi dan menjadi unggulan di Kementerian Transmigrasi. Kalau boleh kita tahu informasinya Pak, sejauh mana sebenarnya perkembangan program transmigrasi kita di Muna dan lokasi mana saja sebenarnya lokasi transmigrasi kita di Kabupaten Muna? Ya, terima kasih. Ya, kalau sebelumnya program transmigrasi Kabupaten Muna dalam rangka pengembangan kawasan kita kembangkan namanya program Kota Terpadu Mandiri yang periode tahun 2000 ya, tahun 2011-2015 kita kenal dengan Kantisa, ya, kawasan Kabawo, Tiworo, Saveri Gadi, itu Kantisa, pengembangan kota terpadu. Namun karena wilayah Kantisa ini sudah masuk dalam wilayah pemekaran Muna Barat, maka kami pemerintah Kabupaten Muna waktu kami di Bapeda menginisiasi pengembangan kawasan baru yang namanya Mutiara, kawasan Muna Timuraya. Ya. Dan alhamdulillah saat ini sebagaimana kami jelaskan tadi, kawasan Mutiara ini sejak 2017 sampai dengan saat ini menjadi kawasan unggulan nasional Mutiara untuk dikembangkan sebagai salah satu pengembangan prioritas nasional dari Kementerian Transmigrasi dari 52 kawasan yang ada di Indonesia. Sejauh ini Pak, perkembangan kawasan kita itu untuk kalau yang pertama tadi kan sudah selesai ya di masa-masa lalu. Sekarang kita fokus di Mutiara di kawasan Mutiara. Tentu kita juga perlu tahu perkembangan programnya bagaimana Pak. Bagaimana masyarakat transmigrasi di sana? Apakah sudah ada perkembangan dari kehidupan mereka? Kan sebenarnya transmigrasi kan tujuannya untuk merubah pendapatan mereka atau apa sehingga mereka hidup lebih baik. Gimana Pak? Kalau kita lihat perkembangan kawasan transmigrasi Mutiara sampai saat ini sebenarnya berjalan ya maju tapi tidak terlalu signifikan. Ini mungkin karena beberapa kendala ya. Salah satu kendala misalnya saat ini banyak kawasan saudara-saudara kita yang telah mengikuti program transmigrasi kembali ya. Yang kedua saudara-saudara kita yang proses mereka kembali ini disebabkan karena banyak masalah. Dan masalah yang sangat krusial adalah masalah status lahan yang mereka miliki. Ya. Jadi ini merupakan kerja berat yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh Dinas Transmigrasi Kabupaten Muna saat ini. Dan ini juga sudah menjadi program prioritas nasional ya, dalam rangka menuntaskan masalah pertanahan di kawasan transmigrasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu program prioritas atau unggulan daripada Kementerian Transmigrasi saat ini di kementerian baru setelah berpisah dengan Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, transmigrasi itu mengeluarkan 5 inovasi berkaitan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Yang pertama adalah Transtuntas. Transtuntas ini adalah program transmigrasi dalam rangka menuntaskan hak-hak pertanahan daripada warga trans. Karena kita ketahui hampir di seluruh wilayah Indonesia ini masalah yang paling utama dari masyarakat trans adalah lahan. Kita ketahui bahwa masyarakat transmigrasi mereka mestinya sebelum mereka tiba di lokasi
tempat mereka dipindahkan, dalam hal ini daerah setempat ya, mereka mestinya sudah harus memiliki kepastian berkaitan dengan lahan pekarangan, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini termasuk kita di Muna masih banyak warga trans yang belum memiliki kepastian terhadap hak-hak mereka terhadap lahan. Baik aspek legalnya ya, utama sertifikat kepemilikan daripada tanah yang mereka dijanjikan. Ya. Ya, saya kira itu. Ya, tentu itu masalah besar ya Pak. Masalah Dan besar, itu menurut saya, menurut kita nih, ini juga perlu penanganan kolaborasi dari beberapa instansi termasuk mungkin BPN, Badan Pertahanan Nasional juga harus. Apakah ada usaha untuk itu Pak di dinas Bapak untuk membicarakan atau menyelesaikan masalah itu, walaupun juga tidak tuntas, tapi minimal kita ada usaha untuk membicarakan kondisi itu. Iya, jadi upaya-upaya kita untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang menjadi milik daripada warga trans, selain merupakan program nasional dan penekanan dari menteri yang baru ini, kami juga di pemerintah Kabupaten Muna bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Muna, baik kabupaten maupun Badan Pertanahan Provinsi, melakukan langkah-langkah dalam rangka percepatan kepemilikan daripada tanah yang dimiliki oleh warga trans. Alhamdulillah kemarin ya baru selesai kami bersama Pertanahan melakukan pengalihan hak lahan dari warga masyarakat lokal untuk untuk disertifikatkan bersama-sama dengan hak untuk masyarakat transmigrasi. Karena kenapa? Kalau kita lihat masalah ini adalah masalah yang sangat sudah berlarut-larut ya, sudah sejak penempatan tahun 2018 misalnya kasus transmigrasi desa Remuna, mereka ditempatkan 2018 sampai saat ini mereka belum memiliki sertifikat, bahkan kepastian untuk memiliki lahan usaha 1, lahan usaha 2 maupun lahan pekarangan itu belum jelas. Ini mungkin kelalaian dari teman-teman kami mungkin yang kemarin ya, berkaitan dengan pengadministrasian. Ya, kita ketahui bahwa pola yang dianut oleh Pemda Kabupaten Muna kemarin dalam penempatan transmigrasi 2018 sampai dengan 2023 adalah program 50-50, artinya masyarakat yang mempunyai, sebagai contoh masyarakat yang mempunyai lahan 1 hektar, ya dia mesti menyerahkan lahannya sebahagian setengah hektarnya kepada warga daerah asal, misalnya dari Jawa, dari Lombok dan sebagainya, untuk menjadi milik dari warga masyarakat daerah asal. Kemudian warga lokal yang menyerahkan lahannya, mereka dibangunkan rumah pada lahan yang dimaksud juga sisanya, dan mendapatkan hak-hak warga trans yang bersamaan. Namun yang terjadi proses penyerahan lahan ini tidak disertai administrasi yang tepat. Sehingga saat ini masih banyak hak sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain itu masih berada di pemilik yang lama. Sehingga warga trans belum mempunyai kekuatan apa-apa. Itu yang jadi masalah. Ya, saya kira ini memang jadi masalah kita dan tentu dengan informasi yang disampaikan ini bisa menjadi bahan pemikiran kita semua, termasuk instansi terkait ya BPN dan juga pihak-pihak tertentu untuk bisa kita menyelesaikan masalah itu. Dan ini saya kira masalah untuk semua daerah trans ini, bukan cuma kita. Terlepas dari masalah yang kita hadapi, tentu kita juga bersemangat Pak dengan teman-teman transmigrasi atau program transmigrasi, karena ini salah satu kelebihan transmigrasi menurut saya adalah bagaimana warga trans itu berbaur bersama masyarakat lokal untuk kemudian bekerja bersama untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Ini mungkin juga kita tahu Pak, di daerah seberang itu Mutiara, bagaimana sebenarnya interaksi masyarakat trans dengan masyarakat lokal untuk bisa bekerja sama mengembangkan kawasan trans di daerah seberang Pak. Kalau kita lihat, alhamdulillah di kawasan Mutiara ini
tidak ada konflik sosial, Ya, itu konflik yang luar sosial biasa. antara masyarakat daerah asal dengan masyarakat lokal. Meskipun dalam alkulturasinya dengan pola yang kami sampaikan tadi, ada lahan yang milik warga lokal, kemudian sebagian diserahkan kepada warga pendatang, mohon maaf teman-teman kita trans dari luar Sulawesi misalnya. Tapi dalam perjalanannya proses alkulturasi budaya berjalan bagus, tapi dari aspek karena aspek sosial ini tidak terjadi hubungan yang terlalu harmonis ya. Saat ini khususnya berkaitan dengan masalah lahan tadi. Ya. Jadi aman-aman saja itu ya. Aman-aman Pak? saja. Hanya masalah lahan ini yang menjadikan mereka tidak berkembang baik di sana, sehingga banyak mereka yang sementara meninggalkan tempat, bekerja di Kendari, bekerja di Bau-Bau atau di tempat lain. Ya karena mereka dengan lahan yang hanya 0,1 hektar lahan pekarangan, yang ada rumah dengan beberapa tanaman pekarangan, itu tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga mereka mengambil kerjaan-kerjaan lain di luar lokasi. Ya, seperti itu. Kalau boleh berpendapat sih Pak, sebenarnya walaupun juga lahan, kalau lihat kondisi di seberang, walaupun juga lahannya sempit, tapi bisa saja juga bahwa mereka mungkin tingkat kesuburan tanah di daerah itu mungkin tidak seperti yang diharapkan dari warga lokal, karena kan rata-rata warga dari luar ini, dari Sulawesi ini kan rata-rata pekerja pertanian, dan memang mereka menempati lokasi-lokasi pertanian yang subur. Tapi itu bukan masalah ketika mereka tiba di sini mendapatkan lahan-lahan yang kurang subur, tentu itu mempengaruhi mereka. Tapi kan ini tentu sekali lagi perlu pemikiran bagi kita bagaimana mengembangkan lahan-lahan itu menjadi lahan-lahan pertanian produktif. Ya, tentu ini sekali lagi Pak, kolaborasi dengan dinas terkait. Dinas Bapak tidak mungkin menyelesaikan permasalahan sendiri, termasuk karena kita tahu bahwa rata-rata daerah trans itu warga trans adalah warga pekerjaannya pertanian, sehingga itu tentu perlu kolaborasi untuk bersama-sama membina warga trans ini. Ini terkait juga ini Pak. Kan biasanya ini warga trans ada transfer pengetahuan tuh biasanya. Transfer pengetahuan dari warga lokal, dari warga trans ke warga lokal, dan biasanya justru baik sekali untuk warga lokal karena ada transfer ilmu. Bagaimana kondisi mereka di sana, Pak? Iya, jadi kalau transfer pengetahuan dari warga trans dengan warga lokal ya, itu terjadi secara terus-menerus ya sampai saat ini. Kita ketahui mereka yang datang ini hampir rata-rata memiliki keterampilan ya, yang juga bisa ditularkan kepada warga lokal. Iya. Ya, itu yang terjadi. Yang ingin saya sampaikan bahwa kondisi masyarakat kita di kawasan trans saat ini ya, jadi karena keterbatasan ya sumber daya tadi ya. Kalau dari aspek lahan, sebenarnya di wilayah timur kita itu, Muna Timur ini adalah wilayah transmigrasi yang sangat subur. Iya. Dari aspek infrastruktur, ya saya pernah bekerja di transmigrasi tahun 2017. Ya, saya mengetahui betul bagaimana pengembangan kawasan transmigrasi yang ada di Kabupaten Muna. Tidak ada yang mengalahkan kondisi transmigrasi yang ada di Muna Timur ini. Dari aspek kesuburan, dari kesiapan infrastruktur. Bapak bisa bayangkan wilayah transmigrasi itu lebih dahulu menikmati listrik dan air bersih dibanding dengan wilayah-wilayah desa yang sudah lama ada di Muna Timur misalnya. Kalau kita lihat desa Labulawa misalnya yang baru mendapatkan listrik tahun ini, wilayah transmigrasi itu sudah mendapatkan aliran listrik. Dia punya transportasi jalan, orang lain masih masih jalan yang susah dilewati dengan jalan kaki. Ya. Ini mereka mobil berjalan dengan bagusnya. Ya. Jadi satu kesyukuran buat masyarakat trans ini memiliki infrastruktur, kemudian SDM yang tinggi. Hanya yang tadi kendalanya adalah berkaitan dengan
Ya, masalah utama tadi adalah masalah lahan. Jadi mereka mau berkembang tapi terbatas pada Luasan luasan lahan lahan. yang akan mereka Berarti olah. bukan kurang subur ya Pak, Bukan tapi kurang luas subur. Kalau ya. subur itu wilayah yang paling subur untuk wilayah di Muna ini, khususnya Muna Timur. Tapi menurut Bapak untuk kawasan transmigrasi dengan segala fasilitas yang telah disediakan tadi soal infrastruktur dan lainnya itu, apa saat ini sudah bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru menurut Iya. Bapak? Oh ya, Atau jadi bagaimana? begini. Mutiara ini saya katakan tadi menjadi pusat pengembangan transpolitan ekonomi baru, dan insya Allah kalau ini berhasil di 2030 akan menjadi kawasan ekonomi baru. Semacam kemarin kalau kita kenal di pemerintahan sebelumnya ada misalnya Program, Pak. program kawasan ekonomi terpadu. Oh, iya. Ya. Jadi makanya Kementerian Transmigrasi saya katakan tadi mengembangkan 5 program unggulan 5T ya. Transtuntas, Tuntas. kemudian translokal, kemudian yang ketiga adalah trans gotong royong, kemudian yang keempat adalah transnusa, dan yang kelima adalah transpatriot. Oh, iya. Ya. Berkaitan dengan mensukseskan daripada 5 inovasi ini ya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Ya, saat ini ya kami berjalan secara bersamaan. Transtuntas kami bersama pertanahan dan beberapa stakeholder kepolisian, Baik. TNI itu melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat maupun masyarakat pendatang, untuk bagaimana memberikan hak-hak yang tepat. Yang kedua berkaitan dengan translokal. Ya. Alhamdulillah di Muna Timur ini kita, karena dia merupakan pengembangan transpolitan, insya Allah ke depan ini kita akan mengembangkan transmigrasi lokal. Kenapa ini perlu pemerintah mengembangkan ini? Intinya bahwa dalam pengembangan transmigrasi ke depan, pemerintah tidak berkeinginan memindahkan kemiskinan yang ada di daerah Jawa, Lombok, Nusa Tenggara, Bali untuk pindah ke Muna. Seperti itu. Tapi bagaimana masyarakat lokal ini diberdayakan dulu ya, sehingga mereka nanti kalau datang warga trans dari daerah manapun di Indonesia, mereka bisa beralkulturasi dengan baik. Yang kemudian warga trans pun yang akan datang di Muna ini, polanya sudah akan berbeda dengan pola-pola kemarin. Kalau kemarin mereka diberangkatkan begitu saja, tapi saat ini oleh Bapak Menteri Transmigrasi itu melakukan pelatihan dulu kepada warga trans yang akan dibawa ke daerah ini sesuai dengan pola transmigrasi yang dianut. Misalnya pola lahan kering, berarti mereka akan dilatih bagaimana pertanian lahan kering atau berkebun. Nah, kalau dia bersawah, maka mereka akan dilatih dengan pola lahan basah. Dan pelatihannya tidak saja di Indonesia, bahkan sampai ke Jepang. Seperti itu. Kemudian ini, nanti Pak, setelah 6 bulan mereka punya keterampilan, itu baru dikirim ke lokasi trans. Kemudian ini, Pak, soal kontribusi transmigran itu terhadap kan bicara transmigrasi ini soal pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah. Kalau untuk di Muna dampaknya seperti apa, Pak? Untuk pembangunan wilayah di wilayah di mana mereka ditempatkan itu, Pak? Iya. Jadi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Muna dalam rangka mengembangkan kenapa memfokuskan pada pengembangan transmigrasi selain pengembangan di Muna Timur. Jadi Pemda Kabupaten Muna juga kita sama ketahui bahwa beberapa tahun terakhir dalam rangka rencana pemekaran wilayah di Muna Timur, maka salah satu faktor yang sangat menentukan adalah jumlah penduduk. Kita ketahui bahwa di wilayah administrasi Muna Timur ini jumlah penduduknya masih sangat sedikit, belum mendukung untuk pengembangan atau menjadi syarat jumlah penduduk menjadi satu daerah otonomi baru. Maka diharapkan dengan adanya program transmigrasi ini saat ini dan ke depan itu bisa menata persebaran penduduk di wilayah Muna Timur, sehingga pada saat diusulkan untuk menjadi daerah otonomi baru, aspek jumlah penduduk sudah memenuhi syarat, ditambah juga dengan aspek penyediaan infrastruktur.
Jadi kalau kita bicara Muna Timur, jadi Bapak sekalian, kita hanya tidak bicara tentang pembangunan untuk di lokasi transmigrasi, tapi kita berbicara secara status kawasan. Jadi mulai dari Maligano, Batu Kara, Wakarumba Selatan, kemudian Pasir Putih dan Pasikolaga. Jadi 5 kawasan ini menjadi satu kawasan terpadu yang akan dikembangkan oleh Kementerian Transmigrasi berkolaborasi dengan kementerian lain yang dikenal dengan program Transnusa seperti itu. Baik. Ya. Luar biasa ini ya. Sudah banyak juga informasi yang diberikan Pak Syahrir kepada tentunya karena ini sejalan Pak. Kabanti ini memang tujuannya untuk menyampaikan informasi terkait program kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat apalagi untuk terkait dengan pemerintah Kabupaten Muna terhadap kebijakan-kebijakan. Kemudian ini Pak, soal tadi bagaimana sih respon masyarakat lokal terhadap transmigran? Ya, apakah selama ini terjadi integrasi yang baik atau pernah ada konflik atau gimana Pak? Iya, alhamdulillah sampai saat ini integrasi sosial maksud integrasi sosial berjalan sebagaimana biasa karena pola yang dikembangkan program 50-50 ya antara masyarakat lokal, bagaimana masyarakat memberikan lahannya, kemudian mereka hidup bertetangga, ya, dan terjadi itu akulturasi budaya, sosial dan yang lain seperti itu. Oh iya. Ya, terima kasih nih Pak. Ini siang ini sebenarnya kita pada ngantuk, tapi karena kita lagi ngobrol masalah yang asik, jadinya kita tetap harus lanjut dulu ini berapa pertanyaan atau perbincangan kita Pak. Saya mau kembali Pak, walaupun kita juga ada kawasan yang utama yang kita yang kita sementara terus bina di kawasan Mutiara, tetapi sebenarnya Kabupaten Muna Pak, kalau seperti Marobo, apakah itu juga masuk kategori dalam pembinaan transmigrasi atau gimana itu Pak? Kalau Marobo sudah bukan Marobo, jadi ada berapa wilayah lain? Jadi kalau di daratan ini yang pernah kita bina, ya, sebagian besar masuk di kawasan sekarang Kabupaten Muna Barat. Yang sisa tinggal Kabangka, ya. Kabao, Kabangka ya, jadi Kabangka itu kita lihat ada beberapa SPA, SPB dan seterusnya. Kemudian ada ON Suli, kemudian ada Trans Swakarsa Mandiri TSM namanya, itu di Kecamatan Bone, Desa Bone Kancitala dan Desa Pohorua. Ya. Itu pun masalahnya sama seperti tadi. Itu transmigrasinya sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu, tapi sampai saat ini belum mereka memiliki kepastian terhadap hak tanah yang mereka olah. Jadi misalnya di alhamdulillah Pohorua, TSM Pohorua dari 250 KK yang ditempatkan di sana Transmigrasi Swakarsa Mandiri ini baru 100 KK yang clear dia punya, dan alhamdulillah tahun ini mereka baru mendapatkan sertifikat kerjasama kita dengan pertanahan. Sekarang yang Bone Kacintala sampai saat ini mereka belum. Itu sementara transmigrasi Swakarsa Mandiri Bone itu adalah program pemerintah Kabupaten Muna bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi kemarin dalam rangka kita mengamankan hutan kontu. Jadi pada saat kontu bergejolak kemarin kan masyarakatnya bilang tidak punya lahan dan sebagainya, mereka kita bawa di Bone. Tapi alhamdulillah mereka sudah kembali di kontu saat ini karena di Bone tidak jelas. Balik ke laptop. Tapi kalau kita lihat masalahnya lebih ke lahan. Tentu ini butuh perhatian besar Pak. Jadi sepertinya ini podcast itu juga harus panggil BPN untuk berjelasin karena mengkonfirmasi karena kalau seperti Pak Kadis Transmigrasi kan beliau ini hanya menjalankan program transmigrasi. Tapi kalau bukan BPN yang salah, bukan. Yang salah kami di transmigrasi tidak proaktif, tidak terlalu proaktif terhadap masalah-masalah yang ada. Mohon maaf, kita kemarin hanya mengejar program. Yang penting proyek turun, kita mengabaikan hal-hal itu. Kita pikir itu akan selesai dengan sendirinya. Nyatanya, alhamdulillah tidak berdampak sosial yang cukup signifikan, tapi itu menjadi utang sebenarnya. Harus jadi pekerjaan rumah kita yang belum selesai. Tapi memang harus direspon cepat Pak. Karena memang untuk di wilayah-wilayah transmigrasi ini
pertumbuhan ekonominya itu pasti berbeda dengan ya harus Betul, kita akui iya, itu iya. Pak, ya. Makanya kemudian mungkin salah satu tujuan dari transmigrasi ini adalah akulturasi tadi soal Iya, budaya, iya. soal mungkin termasuk pola pikir dan Iya. banyak hal lah yang terkait dengan itu. Selanjutnya lagi mungkin Ibu Inarti ada yang Oh mau iya, baik. ditanyakan. Ini saya kira itu kita cukup dulu dipertahankan, karena itu mungkin itu perlu kita pikirkan. Tentu Ya. juga kita butuh pemikiran dari pemirsa kita untuk Ya. bisa kita Siapa tahu ada ya, pemirsa pemikiran, punya penonton pemikiran, Kabanti yang ya. mau tanya-tanya mumpung ada Pak Kadi di sini karena Ya, bisa live Pak ya. Di sini jadwalnya padat sekali jadi siapa tahu ada yang mau tanya silakan nanti Silakan. kami bacakan mungkin bisa Ya, dijawab. komen. Ya, terkait permasalahan tadi tentu kita harus mencari jalan keluar. Walaupun juga kita sudah berusaha mencari, tapi tentu kita juga perlu menyampaikan kepada masyarakat kita bahwa kita di Dinas Transmigrasi itu sudah tentu melakukan terobosan dan inovasi. Kalau tadi ada 5 inovasi, kita juga ini mau tahu Pak, harusnya kan inovasi itu menyelesaikan masalah tadi. Iya. Kira-kira di bagian mana itu Pak, inovasi yang bisa bersentuhan langsung dengan masalah penting tadi yang disampaikan itu? Iya, jadi sebenarnya kalau di tataran kementerian berkaitan dengan inovasi ini sudah berjalan sangat banyak ya. Misalnya tadi saya katakan berkaitan dengan masalah pertanahan itu ada Transtuntas. Teras tuntas. Transtuntas ini bagaimana menyelesaikan masalah tanah dari aspek hukumnya, ya, aspek legalnya, berkolaborasi dengan Kementerian Pertanahan dan kementerian-kementerian lain. Kemudian juga kita secara nasional ada namanya aplikasi Sipukat. Sipukat itu sistem informasi perpetaan terpadu kawasan transmigrasi. Ya. Jadi sistem ini dikembangkan dalam rangka untuk memetakan seluruh kawasan transmigrasi yang ada di Indonesia, Seluruh Indonesia. termasuk potensi komunitas unggulan yang ada di dalamnya, sebaran penduduknya, dan hampir semua informasi program kegiatan transmigrasi itu Dan hasil capaian juga capaian ya dimasukkan dalam Sipukat ini. Baik. Nah, kemudian terakhir kemarin baru kemarin saya berkait di Jakarta oleh Inspektur Jenderal Ketransmigrasian juga mengeluarkan satu aplikasi namanya Simona, itu sistem informasi monitoring anggaran. Enggak. Ya. Simona ya. Ya, jadi berkaitan dengan seluruh anggaran, seluruh kegiatan program ketransmigrasian seluruh Indonesia sekali klik kelihatan. Gitu Pak. Jadi yang ini mungkin yang dimaksud dengan satu data buat data Indonesia. ya. Tapi transmigrasi, Transmigrasi. saya sudah lama berkarir di pemerintahan. Ya. Kemarin saya baru lihat Pak Menteri mengklik satu tombol Itu langsung berkaitan gitu. dengan Muna misalnya, Iya. kelihatan semua. Oh iya. Ya, proyek misalnya kegiatannya tahun 2025. apa saja Pak? Apa saja Ya. yang terlihat di Kegiatan dalam 2020 lahannya misalnya transmigrasi di Muna, jumlah penduduknya, luasan? berasal dari mana luasannya. Oh iya. Kemudian proyek setiap tahun yang sudah masuk, jalannya di mana, anggarannya di mana, perkembangannya dari setiap minggu diupdate. Diupdate. Jadi anggarannya masuk, perkembangan fisiknya, fotonya seperti apa. Iya. Diklik saja kelihatan semua. Baik. Nah, jadi ini memudahkan daripada Pak Menteri dan Inspektur Jenderal untuk mengupdate perkembangan-perkembangan yang ada di lapangan. Jadi kita ketahuan Pak. Jadi misalnya ada kegiatan proyek yang terlambat, itu ketahuan. Jadi Luar Pak biasa. Tindis, ini dibandingkan daerah lain, alhamdulillah kita 2025 Muna kemarin masuk 40, urutan ke-40 dari 200 lebih kabupaten yang mendapatkan program ketransmigrasian di Indonesia. Soal inovasi tadi Pak, ada apa yang kelima itu ada Transpatriot. Kalau tidak salah itu Transpatriot, belum ya. lama ini ada launchingnya atau apa itu Pak di Ya, jadi kawasan Mutiara Selatan? Transpatriot ini berkaitan dengan program transmigrasi Ya. dalam rangka mengidentifikasi ya, potensi-potensi komoditi unggulan yang ada di wilayah transmigrasi untuk dikembangkan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi. Ya. Alhamdulillah seluruh Indonesia kemarin telah dilepas oleh Bapak Menteri. Mereka bekerja selama 4 bulan untuk menghasilkan informasi Ya. seluruh kawasan transmigrasi yang ada di Indonesia. Ya. Termasuk kita yang 52 yang masuk dalam kawasan prioritas nasional. Ya. Jadi mereka bekerja sampai bulan Desember. Ya. Untuk kita di Muna, 2 perguruan tinggi yang bekerja,
yaitu IPB, Institut Pertanian Bogor, dalam rangka memetakan komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Muna, termasuk pengembangan ekonomi lokal. Baik. Yang kedua adalah ITS, Tes yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur yang ada di kawasan transmigrasi. positif berarti ya. Iya. Selanjutnya mungkin Ibu Yunarti mau Jadi selama ini juga kawasan transmigrasi juga bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ya makanya kita di kawasan timur itu hampir setiap tahun mendapatkan tamu dari KKN UGM. Karena itu bagian dari program untuk kerjasama dengan perguruan tinggi di bidang transmigrasi. Tentu ini berarti sudah kolaborasi di perguruan tinggi. Tapi kita juga ingin mau tahu kolaborasi dinas transmigrasi dengan kita di sini. Karena Brida, kemudian juga dari dinas PU, dari dinas-dinas terkait lainnya yang tentu ini punya tujuan bersama untuk mengembangkan kawasan transmigrasi itu dan membuat masyarakatnya lebih sejahtera. Apa saja itu Pak program kolaborasi yang dibuat dalam pemerintahan Kabupaten Muna? Iya. Jadi kalau secara nasional kolaborasi ini dibangun dengan program Transkarya Nusa. Transkarya Nusa itu melibatkan seluruh stakeholder, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga pihak ketiga. Nah, kita juga di Muna dalam rangka pengembangan transmigrasi ini, yang kemarin saya kira teman sudah mengirimkan inovasinya itu sistem informasi transmigrasi terintegrasi, yang coba menggabungkan permasalahan inovasi dari pusat, menggabungkan masalah-masalah yang ada di Muna. Kita juga tidak bisa terlalu banyak berharap dengan pemerintah pusat, karena pemerintah pusat hanya mengerjakan hal-hal yang besar, sementara yang kecil berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat, ekonomi lokal itu tugas dari pemerintah daerah. Sebagai contoh misalnya pelatihan keterampilan buat masyarakat trans dan masyarakat lokal dalam UMKM. Itu pemerintah Kabupaten Muna bekerja sama dengan bank yang ada di Muna, kemudian dinas Perindak dan beberapa stakeholder yang lain, rumah BUMN, bagaimana untuk melatih daripada warga kita dalam rangka peningkatan keterampilan seperti itu. Jadi kemudian dari aspek infrastruktur juga kita bekerja sama dengan dinas PUPR untuk jalan-jalan lokal dan air bersih. Kalau lanjut mungkin berkaitan dengan kesehatan. Kita di kesehatan juga bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga trans seperti itu, termasuk Diknas untuk sekolah-sekolah. Saya ingat kalau tentang itu karena sebenarnya saya kita juga di perguruan tinggi di Kabupaten Muna dilibatkan itu tentang UMKM karena kemarin sempat ada pelatihan pengolahan makanan lokal itu ada dengan BUMN di sini. Ini juga boleh tahu Pak, kita kan biasanya itu di daerah trans ada tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh pemuda atau apa yang kemudian menjadi penggerak mereka untuk bisa lebih kreatif atau apa saja di dalam. Apakah Bapak juga ikut melibatkan tokoh-tokoh atau kader-kader pemuda yang ada di daerah trans sehingga bisa bekerja sama untuk membangun kawasan itu Pak? Iya, jadi di lokasi trans itu sangat banyak organisasi yang ada di dalam. Organisasi pemuda, ada kelompok tani, ada gapoktan, dan macam-macam, ada Karang Taruna, ada kelompok majelis salim. Dari banyak stakeholder yang ada di dalam itu hampir semua bergerak dengan keterbatasannya dalam rangka mengekspresikan bahwa mereka masih ada di lokasi trans seperti itu. Iya. Karena begini, kita setiap perayaan 17-an atau pesta rakyat kita akan menunggu pertunjukan dari teman-teman dari wilayah trans karena mereka itu biasanya pertunjukannya heboh, jadi bisa dibayangkan di luar bahwa kita punya masalah-masalah, tetapi bahwa apa disampaikan oleh Pak Kadis itu mereka tetap hidup dengan baik dan juga kreatif dan tentu tetap berpandangan positif untuk kehidupan lebih baik ke depan. Baik.
Kalau warga trans saya apresiasi. Jadi walaupun Iya. kita tidak memberikan dana dari kabupaten, Iya, kalau iya, berkaitan iya, dengan perayaan keagamaan, perayaan nasional, mereka sangat Iya, mandiri mandiri, untuk melaksanakan iya, itu. iya, Jadi iya. sebenarnya ya disuntik dengan tidak disuntik dari kabupaten, mereka tetap melaksanakan untuk hal-hal yang seperti itu. Bangga sebagai orang Indonesia, bangga sebagai umat Islam. Ya, jadi mereka melaksanakan acara-acara baik acara keagamaan maupun acara nasional. Baik, hampir semua kayaknya Pak untuk transmigrasi ini, soal transmigrasi hampir semua positif. Hanya soal tadi ya Pak ya, soal luasan lahan yang belum ada kepastian hukum yang mereka miliki. PR besar ya. PR besar PR buat besar ya. kita. Ya kita kan diberi kalau ada isu strategis dan permasalahan mungkin nanti bisa menjadi bahan kajian Ya atau Ibu. ya di riset atau Bahan kajian yang gimana. kemudian bisa melahirkan program untuk pemerintah daerah. Baik, selanjutnya Pak, ini tidak lama lagi mungkin sekitar 10 menitan lagi Pak. Pertanyaan selanjutnya, Bapak punya rencana enggak untuk membuka lokasi transmigrasi baru di wilayah-wilayah tertentu selain yang sudah ada ini? Sesuai dengan master plan pengembangan kawasan Mutiara, ya kita masih punya RKT rencana pengembangan kawasan transmigrasi, yaitu di Liu Metinggi, kemudian di Desa Molo, ya, kemudian di Wakorumba. Seperti itu. Jadi 3 kawasan ini akan beberapa kawasan sudah mempunyai rancangan dokumen perencanaan, kecuali 1 kawasan yaitu kawasan Liu Metinggi. Kemarin telah kita siap mau laksanakan, tapi karena ada namanya refocusing, sehingga kegiatan itu tidak dilaksanakan seperti itu. Kemudian ada namanya Transpugar, ya. Transpugar ini berkaitan dengan bagaimana Kementerian Transmigrasi memperbaiki daripada rumah-rumah warga di sekitar kawasan transmigrasi. Alhamdulillah 2026, insya Allah kita mungkin akan mendapatkan Transpugar untuk masyarakat Desa Maligano sebagai pusat pengembangan kawasan transpolitan di Muna Timur. Rata-rata di wilayah Muna Timur Pak ya? Ya, untuk Muna Timur. Ya. Itu juga kita masuk bisa juga masuk translokal itu Pak di wilayah yang Bapak sebutkan tadi. Siap. Ya. Oh, iya. Baik, mungkin ada lagi? Bu Enarti? Ya, saya kira itu juga informasi. Jadi kalau ada pemerintah merencanakan program transmigrasi di wilayah baru, tentu juga bagi siapa yang ingin berada lokasi transmigrasi bisa bertanya ke dinas transmigrasi bahwa kami ingin bertransmigrasi atau apa. Yang jelas bahwa program transmigrasi tidak hanya diperuntukkan oleh masyarakat dari luar Muna, tetapi juga masyarakat Muna yang ingin menempati lokasi transmigrasi boleh, ya Pak. Saya ingin sampaikan mungkin berkaitan dengan Transpatriot. Iya. Jadi kemarin Kementerian Transmigrasi sudah meminta anak-anak warga trans untuk mengikuti Transpatriot. Transpatriot mereka akan dilatih menjadi pasukan cadangan. Pasukan apa ini Pak? Pasukan cadangan dari TNI ya, Wah. akan dilatih oleh TNI, ya, dan itu di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Transpatriot. Ya. Yang kedua bahwa Pak Menteri kita juga ini di programnya berkaitan dengan pengembangan transmigrasi di Transpatriot ini adalah memberikan beasiswa ke perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri kepada anak-anak warga trans. Khusus warga trans. Khusus Ya. warga. Kawasan transmigrasi bukan warga trans saja. Iya. Jadi Berarti termasuk masalah saudara-saudara pasar kita di Muna Timur Oh, merasa bersyukur, insya Allah mereka yang berprestasi itu akan diberi beasiswa oleh kementerian. untuk kuliah di kampus-kampus Di kampus di Indonesia, kampus-kampus yang ditunjuk oleh Kementerian Transmigrasi, bahkan kalau mereka berprestasi sampai ke kampus-kampus di luar negeri. Jadi intinya jangan takut untuk menempati wilayah transmigrasi begitu, karena pemerintah menyiapkan program yang demikian banyak sampai anak begitu. Kita kan kadang ini tidak mau pindah ke daerah trans walaupun ditawarkan program yang baik karena beberapa kendala itu. Pada akhirnya transmigrasi mengajukan program tidak hanya dikasih lahan tetapi juga sekarang anaknya dibuatkan program khusus beasiswa. Iya. Ayo pemirsa kita yang kebetulan lahannya sedikit di dalam kota sudah tinggal di 5x7 lahan, ya ngapain Pak, lebih baik untuk mengembangkan kehidupan lebih baik lagi, ayo ikut program transmigrasi. Mungkin selanjutnya lagi Pak, soal ini hampir pertanyaan-pertanyaan terakhir ini, Pak. Bapak punya target enggak untuk pengembangan kawasan transmigrasi? Mudah-mudahan artinya ketika Bapak masih di
di Dia transmigrasi. Iya. punya target di Iya. kawasan transmigrasi untuk 5 sampai 10 tahun ke depan seperti apa? Mungkin mau Meletakkan apa? dasar, Ya, meletakkan dasar. dasar bisa Ya, dilanjutkan. harapannya oleh yang lain. kita bahwa Transmutiara ini ya bisa menjadi, target pembesarannya dia bisa menjadi Muna Timur ya, khususnya di bawah menjadi daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru. Karena kita berharap bahwa momen transmigrasi menjadi kawasan prioritas nasional, 52 kawasan nasional ini menjadi apa namanya batu loncatan yang sangat baik ya, peluang yang sangat baik buat pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi Ya. yang punya link kepada kementerian-kementerian lain dan stakeholder yang lain, sehingga pada saat kita menjadi daerah otonomi baru, Muna Timur tidak seperti daerah-daerah otonomi baru yang lain ya, yang tidak punya infrastruktur, yang kemudian mempunyai khususnya infrastruktur dasar ya. Alhamdulillah Bapak sekalian, kalau Bapak nanti Ibu sekarang ke Muna Timur saat ini, Ya. keliling di Indonesia, WC yang terbagus dari seluruh sarana pemerintahan yang ada di Kabupaten Muna itu ada di lokasi transmigrasi, sekolah-sekolah transmigrasi yang ada di Muna Timur, kawasan Muna Timur. Apa kelebihannya, Bang? WC yang ada di sana dengan harga ya, kalau WC saya kira di Kabupaten Muna ini tiada WC yang standar bandara. Oh, gitu, Bang. Kalau Bapak ke sekolah-sekolah di Muna Timur, 4 sekolah saat ini yang menjadi contoh, Bapak akan merasakan suasana toilet yang sama dengan di bandara. Luar biasa berarti ya, difasilitasi betul. Ya, Jadi makanya- kami Trans sekarang tidak hanya membangun dalam kawasan, tadi katakan tidak hanya fokus pada lokasi Trans, tapi seluruh kawasan Muna Timur. Alhamdulillah 2025 kita mendapatkan rehab sekolah ya, 4 unit di luar kawasan itu. Kita ada di sekolah-sekolah milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk toilet-toilet pada sekolah-sekolah yang punya murid yang banyak. Jadi manfaat daripada toilet ini ya, selain karena nilainya yang begitu besar, begitu mewah, dia memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana buang air yang benar, bagaimana menjaga kebersihan. Iya. Ya, untuk tidak buang air sembarang tempat. Ya, jadi dalam sarana prasarana dalam toilet itu selain untuk buang hajat juga ada untuk membersihkan tangan, bercermin dan sebagainya. Ya, kalau Bapak pernah ke bandara, ya, fasilitas toilet yang ada di bandara sama dengan fasilitas toilet yang ada di sekolah di Anggaran dari Timur. pusat itu, Pak. Anggaran dari Kementerian Transmigrasi. Baik. Insya Allah kita berharap ya, mungkin bulan 10 atau bulan 11 yang akan datang, Pak Menteri akan meresmikan langsung toilet-toilet itu. Seperti itu. Oh, begitu, Pak. Iya, Pak. Mungkin kita sudah hampir di akhir ini, Pak. Bapak punya pesan dah buat masyarakat transmigran, mungkin ada yang nonton ini karena kita sebar ini di beberapa grup Facebook khususnya. Pesan Bapak kepada masyarakat transmigran untuk tetap bertahan, berdaya dan mampu menjadi motor penggerak bagi pembangunan daerah. Silakan, Ya, Pak. pada kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh warga Trans yang ada di Kabupaten Muna khususnya, ya, mari memanfaatkan peluang atau rahmat yang sudah diberikan untuk menjadi warga Trans khususnya di Kabupaten Muna, karena insya Allah pemerintah tidak akan melepas tangan terhadap warga transmigrasi yang telah berpindah dari daerah asalnya menuju daerah tujuannya. Seluruh kekurangan yang ada selama ini insya Allah pemerintah tidak menutup mata, utamanya berkaitan dengan penyediaan lahan, hak-hak kepemilikan atas lahan warga Trans. Pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan semua pihak untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah milik warga Trans. Saya kira itu ya, selamat bekerja menjadi warga Trans yang menjadi teladan ya untuk keluarga dan untuk masyarakat di wilayahnya masing-masing. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa menjadi influence bagi masyarakat lokal, hal-hal yang positif tentunya, Pak. Iya. Oh, iya, Pak. Saya ini terakhir nih Ya, silakan. dari saya. Silakan. Ya, kalau nutup nanti Bapak. Siap, siap. Ya, ini kami di Brida, Pak. Ini kalau boleh tahu apa sebenarnya yang bisa kami Brida bantu lakukan untuk pengembangan transmigrasi? Iya, Harapan jadi Bapak. Harapan Bapak ya. harapan Harapan saya, Bapak sama kami yang di Brida. Brida bisa melakukan riset ya, melakukan. Jadi ada masalah yang sampaikan tadi ya, selain kalau masalahnya dari wilayah Trans bukan masalah
oke, lahan tadi menjadi masalah, Ya. tapi dalam rangka mereka bercocok tanam, ini berkaitan dengan pengendalian hama. Ya. HPT Iya, kita iya, catat baik, ya. Ya, pengendalian hama. Jadi hama yang paling utama di sana yang susah diatasi adalah monyet. Monyet. Ya, kalau babi itu hampir Ya, teratasi. bisa, ya. Nah, ini monyet. Mungkin Brida bisa mencari inovasi bagaimana untuk mengatasi monyet ini. Ya. Oh ya, nanti kita koordinasi dengan Dengan dinas peternakan, Pak. Dinas Terutama dengan Peternakan dokter hewan. dan Ini Kehutanan. karena sudah berbagai langkah yang dilakukan. Ya. Kalau babi kan bisa dengan Ya, dengan pagar, ya. dengan strom. Siap. Tapi monyet ini sampai saat ini warga Trans belum Belum punya solusi. belum Belum punya punya solusi. solusi. Ya, dan mudah-mudahan siapa tahu teman-teman di Brida ini bisa mendapatkan solusi bagaimana mengatasi monyet, Hama monyet. yang menjadi hama monyet yang menjadi masalah. Jadi sangat mengganggu ya untuk mengganggu. Ya. Ya. kasihan. Ini pekerjaan kita, tapi kita kan kolaborasi. Kita tidak akan kerja sendiri, tetap ada kolaborasi dinas terkait Mungkin, untuk ya, menangani bisa masalah itu. mencari informasi di Iya. dinas peternakan tentang monyet ini gimana mengedukasi monyet ini sehingga tidak masuk. Ya, saya kira kita fokus di riset juga ya, tetap di riset. Terima kasih ini masukannya Pak Kadis. Kita akan berusaha mencari mitra untuk bekerja mencari solusi bagi masalah-masalah yang ada. Saya kira terima kasih juga hari ini sudah Pak Kadis datang. Ini sebenarnya kita maha sulit Pak, maha sulit juga ini sebenarnya bertanya kepada Bapak karena Bapak sebenarnya ilmunya sudah mumpuni. Tapi alhamdulillah juga hari ini kita mendapatkan poin dan ilmu dari Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu kita juga bagi pemirsa. Dan mungkin kalau saya ya, dari penjelasan Bapak bahwa transmigrasi itu adalah sebenarnya era masa depan kita juga sebenarnya. Karena kita di kota, kalau berbicara kota, kita ini hidup di lingkungan sempit, mau bertani atau berusaha sempit. Kalau memang ingin maju atau ingin membuat masa depan lebih cerah, ayo ke transmigrasi. Apalagi wilayah transmigrasi sekarang sudah sangat modern, tadi WC standar bandara, apalagi infrastruktur yang lain. Jadi saya kalau pesan saya saja, ayo kita sukseskan program transmigrasi dan kita mengisi wilayah transmigrasi dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, mungkin itu Pak ya. Jadi kita sudah hampir di penghujung acara. Tapi poin yang bisa kita catat hari ini terkait persoalan transmigrasi ini ada dua hal. Yang pertama soal lahan tadi. Yang terakhir saya pikir hanya satu Pak, ternyata ada soal hama monyet tadi. Ya. Mungkin Bapak mau closing statement, ada yang mau disampaikan? Yang hal-hal yang cukup ya. Nanti mungkin karena hari ini kita fokus ke persoalan transmigrasi, kita rencana kita punya 3 episode dengan Pak Syahrir. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas soal ketenaga kerjaan atau hal-hal yang dan pekerja migran yang mungkin bisa mengedukasi masyarakat atau memberikan informasi. Karena memang tujuan Akabanti ini lagi-lagi kami ingin sampaikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang mudah-mudahan itu bisa memberikan tentunya manfaat bagi kita semua supaya tidak ada bias informasi atau kesalahpahaman terhadap program-program pemerintah. Mungkin kita sudah di penghujung acara, kurang lebih setengah jam ya, sampai 1 jam. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di live podcast streaming Kabanti. Kami ucapkan juga terima kasih kepada sama-sama, terima Pak kasih. Syahrir. Mudah-mudahan tidak kapok datang ke studio mini Brida ya. Mudah-mudahan bisa lebih tepat waktu Pak ke depan karena menuju sudah siang ini Pak. Alhamdulillah masih banyak juga yang nonton ini. Mungkin kami tutup, saya Pak Bobi bersama Ibu Hinarti berserta Pak Syahrir undur diri. Akhir kata kami mohon maaf jika banyak kekurangan. Kalau ada salah-salah kata mungkin teman-teman saja yang salah dengar. Begitu Pak ya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.